Om Swastiastu. Halo guys, hari ini kita ketemu lagi dalam channel Sang Nyoman Bambang Kusumajaya. Ya, tentunya video-video selanjutnya akan membawa berkah bagi kita dengan berbagai informasi yang menarik dan bisa kita simak dan pahami untuk bekal kehidupan sekarang, nanti, atau yang akan datang. Oke, kita lanjut ke layar lebar. Jangan lupa like dan subscribe video yang Anda tonton ya. Nah, video kali ini ya kita akan mengulas tentang primbon perjodohan ya. Kita akan mengulang tentang primbon perjodohan. Nah, mengapa kita perlu mempelajari primbon perjodohan? Nah, kita harus mempunyai tujuan ya. Setiap apa yang kita lakukan kita harus punya tujuan. Nah, tujuan dari kita menyimak video primbon perjodohan lah sebagai dasar atau pedoman kita untuk memilih pasangan ya. Tentunya bagi yang belum punya pasangan atau yang masih muda, terutama yang masih muda maupun orang tua, di dalam mengingatkan anak-anaknya dalam mencari pasangan berjodoh ya. Itu sebenarnya tujuannya ya. Namun tujuan yang terpenting dan khusus ini bagi yang menjelang umur 20, bagi yang perempuan, dan laki 25 itu ini umur awal ya, awal untuk bisa untuk pernikahan. Namun tentunya yang namanya pernikahan perlu didasari oleh cinta dan hidup yang mapan. Mengapa hidup yang mapan? Karena tidak semuanya perkawinan atau pernikahan atau pernikahan itu didasari dengan cinta, namun perlu juga hidup mapan. Karena di dalam sebuah perkawinan antara laki dan perempuan pasti kita akan menghidupi diri sendiri dengan kemandirian kita, tidak terlepas dari orang tua. Tidak mungkin kita tetap menyatu pada orang tua si laki atau orang tua perempuan, malah itu tidak baik. Kita mampu berdiri sendiri, kita mampu menafkahi istri dan anak sendiri, dan saling membantu antara suami istri dalam menjajaki atau menjelajahi atau menjalani kehidupan berumah tangga ya, itu kunci ya. Nah, ini merupakan pedoman asli ya, pedoman dasar dalam kita memilih pasangan, agar kita tidak memilih pasangan seperti membeli kucing dalam karung ya. Kita tidak tahu apa isi karung tersebut ya. Maunya beli kucing tapi isinya anjing, itu tidak cocok ini ya. Sehingga kita sering bertengkar itu ya. Kita mulai dengan slide berikutnya. Nah, inilah ramalan jodoh berdasarkan Buaran Bali. Ramalan jodoh berdasarkan Buaran Bali. Ramalan jodoh berdasarkan Buaran Bali adalah merupakan satu primbon perjodohan berdasarkan Buaran. Nah, primbon perjodohan berdasarkan Buaran ini sebagai berikut. Nah, yang pertama kita mengenal perjodohan berdasarkan Sabdewari. Jadi ada beberapa primbon perjodohan sebagai rambu-rambu dalam memilih pasangan hidup yang didasarkan dasar wewarikan. Ya, wewarikan ini khusus untuk agama Hindu, namun agama lain boleh memakai atau menggunakan. Mengapa? Banyak kok yang itu mirip-mirip ya dalam perjodohan, karena semua manusia lahir sesuai dengan hari dan urip dari Pancewara dan Sabdewarinya ya. Nah, caranya yang terlebih dahulu hari atau dina kelahiran lanang dan laki atau wadon, dan wadon perempuan disesuaikan hasilnya dengan data di bawah ini ya. Jadi kita dalam mencari pasangan kita tanya hari apa dia lahir. Yang laki nanya yang perempuan hari apa lahir si wanita, si perempuan. Yang wadon juga nanya si laki hari lahirnya hari apa gitu ya. Sehingga kita mampu mencocokkan dalam tabel berikut ini ada datanya. Nah, kalau kita yang laki kelahiran Minggu, yang perempuan juga Minggu, kalau ini menyatu dalam sebuah perkawinan bahaya, ini akan berakibat sakit-sakitan. Begitu juga kalau dia lakinya Senin, perempuannya Senin, berakibat buruk juga. Pasti akan ada keburukan yang akan menimpa ya. Kemudian kalau dia hari Selasa dengan Selasa juga berakibat buruk. Rabu dengan Rabu juga berakibat buruk. Nah, yang Kamis, si laki Kamis, yang perempuan Kamis ini bagus dia. Akan awet dia
perkawinannya dan hidupnya senang. Sedangkan kalau dia Jumat dengan Jumat berakibat melarat. Kalau Sabtu dengan Sabtu berakibat Iwana senang ya. Ya itu ya. Jadi dalam satu hari ini yang masih bisa memungkinkan untuk dilakukan itu Kamis dengan Kamis, Sabtu dengan Sabtu ya. Kemudian bagaimana dengan Minggu dengan Senin? Nah, kalau si laki Minggu, si perempuan Senin, ini berakibat banyak penyakit. Kalau Minggu dengan Selasa berakibat melarat ya. Ya. Minggu dengan Rabu, wah ini beribul. Minggu dengan Rabu ini bagus sekali nih, Minggu dengan Rabu. Si laki Minggu, yang perempuan Rabu, ini berakibat Iwana ya, bersenang-senang, sangat senang ya, bahagia. Kalau bagaimana dengan Minggu dengan Kamis berakibat konflik atau pertengkaran. Kalau Minggu dengan Jumat, nah, berakibat senang ini. Nah ini yang tadi apa yang bagus? Minggu Rabu, kemudian Minggu Jumat, bagus. Minggu Jumat ya, Minggu Jumat, kemudian kalau Minggu Sabtu bahaya ini melarat ya. Kalau Jumat Sabtu berakibat celaka. Bagaimana kalau si laki Senin, yang perempuan Selasa, ini bagus juga. Rupawan dia, senang dia hidupnya. Bagaimana kalau Senin dengan Rabu? Nah, ini banyak punya anak perempuan ini, tidak pernah kan punya anak laki-laki, ini sudah takdir ini Senin sama Rabu ya. Bagaimana kalau Senin dengan Kamis? Nah, berakibat disukai orang. Berakibat disukai orang. Bagaimana Senin dengan Jumat? Berakibat senang. Nah ini bagus, Senin sama Jumat berakibat bagus sekali ya. Nah kalau ada yang tanya, Pak gimana kalau si laki Senin dan si perempuan Sabtu? Nah ini rezekian ya, selalu mendapat rezeki. Kalau si laki lakiran Senin atau Soma, si perempuan Sabtu, Senin Sare, ini akan banyak rezeki dia. Selasa Rabu juga akan cepat kaya. Selasa Kamis akan cepat kaya juga. Selasa Jumat, nah ini harus dihindari. Kalau Selasa Jumat akan berakibat cerai atau pisah. Sedangkan Selasa Sabtu berakibat sering konflik, pertengkaran. Bagaimana kalau Rabu dengan Kamis? Nah ini hidup senang dia. Rabu dengan Jumat juga hidup senang. Rabu dengan Sabtu berakibat baik. Kamis dengan Jumat berakibat senang. Nah ini akan senang. Dan Kamis dan Sabtu berakibat pisah atau cerai. Nah ini perlu dihindari ya. Nah yang kedua ada perjodohan berdasarkan gabungan Neptu atau Urip, Pancawara dan Sabdawara. Perhitungan dengan cara gabung atau jumlah Neptu atau Urip, Pancawara dan Sabdawara laki dan perempuan kemudian dibagi 5 dan sisanya menunjukkan pengaruh yang ditimbulkan dari perjodohan tersebut. Nah umpama si laki tanya pada si perempuan hari kelahirannya apa dan pancawaranya apa. Jadi tanya dulu Sabdawara dan pancawaranya pada saat dia lahir ya. Si perempuan juga bertanya juga ya. Nah dicocokkan dalam tabel berikut. Nah, umpama kalau pancawaranya Umanis ya, berapa uripnya? Nah yang kemarin sudah saya jelaskan, urip Pancawara ya. Yang kemarin, video yang kemarin ya, kalau sudah jelaskan ada video tentang urip Pancawara dan Sabdawara. Dalam nasib perhubungan di sana ada ya, uripnya berapa. Kalau Pancawara ada 5, kalau Sabdawara ada 7. Nah, jadi umpama kalau Pancawaranya Umanis, kemudian Sabdawaranya Jumat, ini berarti Jumat Umanis, berarti Jumat Umanis berapa ininya uripnya. Nah kalau Jumat Umanis 11 dia uripnya. Kalau Jumat itu 6, kalau Pancawara Umanisnya 5 ya. Kalau digabung 11 jadinya. Nah bagaimana dengan si perempuan? Nah, dia cocokkan ya. Nah umpama kalau Pancawaranya Kliwon ya, jadi Kliwon nilainya kan 8 ya, ininya uripnya. Kalau Sabdawara Sanisare kan 9, 17 dia. Nah 17 ditambah 11 berarti kan berapa jadinya? 17 ditambah 11 jadi 28. Nah 28 ini bagi 5 dia, berarti dia sisa 4. Jadi kan antara Pancawara Pancawara dan Sabdawara si laki dengan perempuan, yang laki punya 11 gabungan dari Pancawara dan Sabdawara, sedangkan yang perempuan itu 17 Pancawara dan Sabdawaranya. 17 ditambah 11 jelas dia jumlahnya 28. Nah dari 28 ini dibagi dia
Ini bagi 5, 28 bagi 5, sisa 3, 5 kali 5 25, sisa masih 3. Itu berarti dia sisanya berapa sih? Kalau dia sisanya 1, itu Sri dia berarti rumah tangga. Ini enggak Sri, enggak, sisanya 1. Sisanya 2, dan gedong tidak. Jadi sisanya 3. Ini beda, dia akan sering ribut dalam rumah tangga ya, bertengkar. Kalau sisanya 4, ya lari, akan merarat ya hidupnya. Sisa 5, mati dia ya, mati. Sedangkan kalau tidak artinya habis dibagi, tidak ada sisanya, berarti itu lungguh mendapat kedudukan. Itu jarang ada ya, itu jarang ada. Sebentar dulu ya, saya cek dulu ya. Itu ya. Kemudian yang ketiga ada perjodohan berdasarkan pertemuan jumlah neptu. Jumlah neptu ya, sama seperti tadi ya. Jadi ada penjumlahan neptu antara Sabtuwara dan Pancawara. Ini dibagi 9, yang tadi dibagi 5 dia. Kalau dibagi 5 itu hasilnya, kalau dibagi 9 seperti ini hasilnya. Ya. Umpama kalau yang tadi ya, perjodohan berdasarkan jumlah huruf Pancawara dan Sabtuwara, laki dan perempuan. Itu hasil, itu jumlahnya dibagi 5 ya. Jadi yang tadi ya, yang kedua, jodoh berdasarkan pertemuan jumlah huruf Pancawara dan Sabtuwara, laki dan perempuan, itu dijumlahkan jadi 1 dia. Jadi 1 dia. Setelah dijumlahkan dibagi 5, berapa sisanya, itulah hasilnya, itulah ininya, akibatnya ya. Sedangkan di sini kita akan berbicara tentang jodoh berdasarkan pertemuan jumlah neptu. Nah, di sini hampir sama dia ya. Juga mengecek jumlah neptu Sabtuwara dan Pancawara laki dan jumlah neptu Sabtuwara dan Pancawara si perempuan. Ya, jadi ini yang ketiga ini sama-sama dibagi 9. Jadinya masing-masing dibagi 9. Jadi neptu Sabtuwara Pancawara laki dibagi 9, neptu Pancawara perempuan dibagi 9. Berapa sisanya? Inilah hasilnya ya. Kalau si laki sisanya 1 dan si perempuan hasilnya sisanya 1, itu saling mencintai dia. Kalau laki sisanya 1 dan perempuan sisanya 2, baik. Kalau laki sisanya 1, yang ketiga yang perempuan 3, akan rukun dia, tapi jauh dengan amerta, artinya kurang rezekinya. Sedangkan kalau yang laki sisanya 1 dengan perempuan sisanya 4, ini banyak celaka, ini bahaya sekali ini. Sedangkan kalau 1, yang laki yang perempuan 5, cerai dia. Yang laki 1, yang perempuan 6, ini jauh sanang pangan, ini susah nyari kerjaan nih. Nanti akan pengangguran, terus kedua-duanya pengangguran, di sana sini melamar pekerjaan tidak dapat ya. Kemudian kalau yang laki sisanya 1 dengan perempuan sisanya 7, ini banyak musuh nih, akan sering bertengkar ya, dalam satu keluarga akan sering bertengkar maupun dengan tetangganya ya. Yang laki sisanya 1, yang perempuan 8, akan rombang-ambing dia, bimbang dia, tidak pernah dia rukun dia. Kalau yang laki sisanya 1, yang perempuan 9, jadi tumpuan orang susah dia, sering diminta-minta orang susah dia. Yang laki sisanya 1, yang perempuan 2, dirgahayu, banyak rezeki. Nah ini bagus sekali nih ya, bagus sekali. Yang laki sisanya 2, dari hasil pembagiannya 9, masing-masing laki 2, sisanya perempuan 3, setelah 1 cepat mati. Yang laki sisanya 2, yang perempuan 4, banyak godaan ya. Yang laki sisanya 2, yang perempuan 5, sering celaka. Yang laki sisanya 2, yang perempuan 6, cepat kaya dia, ini bagus, cepat kaya. Yang laki sisanya 2, yang perempuan 7, anaknya banyak mati. Yang laki sisanya 2, yang perempuan 8, pendek rezeki. Yang laki sisanya 2, yang perempuan 9, panjang rezeki. Nah, ini. Yang tadi yang 2 dan 8 pendek rezeki, yang sekarang 2 dan 9 panjang rezeki. Yang 3 dengan 3 melarat. Yang 3 dengan 4 banyak cobaan dan celaka. Yang laki 3, yang perempuan 5, cepat cerai. Yang laki 3, yang perempuan 6, mendapat anugerah. Yang laki 3, yang perempuan 7, banyak godaan. Yang laki 3 dengan perempuan 8, setelah 1 cepat mati. Yang laki 3 dengan yang perempuan 9, kaya rezeki. Yang laki 4 dengan perempuan 4, sering sakit-sakitan ya. Yang laki 4, yang perempuan 5, banyak rencana, hanya rencana aja, tidak akan pernah kelar ya. Yang laki 4, yang perempuan 6, kaya, banyak rezeki, ini bagus ini ya. Yang laki 4 dengan 7, yang perempuannya 7, melarat ya. Sebaliknya kalau 4 dengan 8, banyak rintangan.
Yang laki 4, yang perempuan 9, salah satu kalah, mati dia, meninggal ya. Yang laki 5, yang perempuan 5 beruntung terus menerus dia. Ini tumben angka sama beruntung dia. Angka 5 laki, angka perempuan 6, terbatas, banyak rezeki, pendek rezekinya dia. Yang laki jumlahnya 5, sisanya 5, yang perempuan juga 7, sanang pangan berkepanjangan. Yang laki 5, yang perempuan 8, banyak rintangan. Yang laki 5, yang perempuan 9, terbatas sanang pangan. Yang laki 6 dengan perempuan 6, besar godaannya ini ya. Yang laki 6 dengan perempuan 7, rukun dia. Yang laki 6 dengan 8, banyak musuh dia. Ada sisa dari pembagian Pancawara dan Sabtuwara masing-masing ini. Yang laki berapa, setelah dijumlahkan urip Pancawara dengan Sabtuwara dibagi 9. Yang perempuan juga berapa jumlah Pancawara dan Sabtuwara dibagi 9. Nah ini nanti sisanya inilah. Kalau sisa 7 dengan 7 dikuasai istri, 7 dengan 8 celaka akibat perbuatan sendiri ya, itu ya. Saya ulang lagi, 6 dengan 7 rukun ya. Yang laki 6, yang perempuan 7 rukun. Yang laki 6 dengan yang perempuan 8 banyak musuh. Yang laki 6 dengan 9 perempuannya terombang-ambing. Yang laki 7, yang perempuan 7 dikuasai istri. Yang laki 7 dengan 8 celaka akibat perbuatan sendiri. Yang laki 7 dengan 9 panjang jodoh dan berpahala. Yang laki 8 dengan 8 disenangi orang. Yang 8 dengan 9 banyak celaka. Yang 9 dengan 9 susah rezekinya ya. Jadi ini kuncinya, perjodohan, primo perjodohan dibagi 9, masing-masing dibagi 9 ya. Yang perempuan dibagi 9 dari jumlah urip Pancawara dan Sabtuwara, yang laki juga Pancawara dan Sabtuwara dibagi 9. Nanti sisanya ini hasilnya ya. Kita lanjut. Nah, kita menginjak ke jodoh triple mana. Nah, perjodohan triple mana ini ada 3 ya, 3 pendukung. Nah, ini salah saya nulis ya. Kita ulang lagi, ini lagi dikit ya. Perjodohan ini ya. Ini yang keempat ya. Yang keempat. Sip. Kemudian buka layar lebar. Nah, perjodohan dari triple mana ini perjodohan antara 3 komponen ya. Jadi antara Pancawara ditambah Sadwara ditambah Sabtuwara. Jadi tiga orang dipakai. Pancawara ditambah Sabtuwara ditambah Sabtuwara dari weton kelahiran pihak laki dan perempuan. Jadi kita cek juga si laki Pancawara, Sadwara dan Sabtuwaranya berapa jumlahnya dibagi 16. Itu ya. Kemudian si perempuan Pancawara dan Sabtuwara, Pancawara, Sadwara dan Sabtuwara dibagi 16 ya, tadi dibagi 16 ya. Nah setelah itu ya, nah kalau di sini ya jodoh triple mana ini, saya ulang, jodoh triple mana ini dan ada 3 komponen yang diikutkan ya. Jadi Pancawara, Sadwara dan Sabtuwara. Jadi Pancawara yang kelima, Pancawara yang ke-6 dan Pancawara yang ke-7. Pancawara, Sadwara, Sabtuwara. Nah itu dijumlahkan dulu uripnya dari laki dan perempuan dibagi 16. Nanti sisanya baru kita cek. Kalau sisanya 1 bermakna diliputi kebimbangan dalam keadaan suka dan duka. Ini dituntut untuk tabah, ini ketabahan ya. Sisa 1. Kalau sisa 2 bermakna dulabe, rezeki seret, tidak suka melancong, tidak mau kemana dia, tidak pernah punya uang. Yang sisa 3 bermakna sering mendapat malu, kecewa dia. Kalau sisa ketiga dari penjumlahan Pancawara, Sadwara dan Sabtuwara dari laki dan perempuan tersebut. Sisa 4 bermakna susah mendapat sentana, ini tidak pernah punya anak. Sisa 5 bermakna merana, sering sakit. Sisa 6 bermakna merana juga sering sakit. Sisa 7 bermakna mengalami suka duka baik buruk dalam perjalanan hidup menuju bahagia. Nanti akan bahagia dia kalau sisa 7, tapi lama prosesnya ya. Kalau sisa 8 bermakna sukar untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, bahkan sampai kekurangan terak, kekurangan makanan. Kalau sisa 9 bermakna kurang hati-hati, kesakitan, tidak henti-henti mewarnai hidupnya sampai menimbulkan kekecewaan dan penyesalan hidup. Kalau sisanya 10
bermana mendapat wibawa serta disegani bagaikan raja dan ratu yang berkuasa hingga mendapat mengayomi keluarga. Ini sisa 10 paling bagus. Sisa 11 bermakna sukses dalam perjalanan hidup, tercapai cita-cita penuh kepuasan, sida serta sabita. Sisa 12 bermakna sedang lulus, rezeki lancar ini, sedang lulus. Sisa 13 bermakna dirga yusa, panjang umur, rezeki kepanjangan. Sisa 14 bermakna mendapat kebahagiaan, kesenangan selalu. Sisa 15 bermakna sering mengalami kesusahan, baik buruk serta banyak problem. Sisa 16 bermakna memperoleh kebahagiaan dan kesenangan. Nah, ini merupakan primbon yang perlu kita pahami sebagai langkah untuk berumah tangga dalam hal mencari rumah tangga yang baik. Itu artinya rumah tangga yang tidak saling merugikan, karena kita mempunyai rezeki masing-masing gitu ya. Jadi punya rezeki masing-masing ya. Nah, lanjut. Nah, sebagai kelanjutan dari jenjang perjodohan yang telah dilakukan, nah kalau kita udah pas, kita menentukan jodoh kita mana yang cocok, yang sesuai dalam cinta dan keberuntungan, itulah yang kita ambil. Kalau kita cinta namun membahayakan diri sendiri dalam berumah tangga, jangan kita dilakukan ya. Karena memang sih yang namanya cinta tidak memandang bulu, namun dalam cinta perlu kita wijaksana ya. Jadi dalam cinta kita perlu berbijak berpikir, karena kita sebagai makhluk yang beragama dan percaya pada ide Sang Hyang Widi Wasewa dan takdir kelahiran kita. Jadi kita perlu juga menyikapi perjodohan ini. Jadi sesuaikan dengan hari kelahiran kita dalam memilih pasangan, agar tidak kita setelah kita hanya mengandalkan cinta, namun setelah kita berumah tangga kita hancur dan cerai kayak artis-artis itu. Itulah yang tidak baik ya. Karena kita perlu melanjutkan keturunan. Dalam melanjutkan keturunan, kalau kita hancur-hancuran dalam rumah tangga, jelas keturunan kita juga hancur ya, hancur masa depannya, tidak ada yang mengurus, kemudian kita sering cekcok, jadi menambah beban pikiran si anak itu sendiri, sehingga akan menjadi anak broken ya, anak yang banyak problem dia ya. Nah, sebagai kelanjutan dari jenjang perjodohan yang telah dilakukan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan tersebut di atas, sudah tentu diharapkan berlanjut pada jenjang perkawinan. Nah, perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah baik secara agama maupun secara hukum. Nah, ini perlu kita bagi yang muda-muda, yang muda-muda yang menjelang mau nikah ya. Jangan perkawinan itu dipakai mainan ya. Yang namanya perkawinan yang sah baik secara agama maupun secara hukum. Jadi secara agama perkawinan adalah sakral. Nah, itu tidak bisa dipakai mainan, sehingga dalam pelaksanaannya perlu memilih hari yang baik, karena akan memberikan pengaruh pula dalam keharmonisan rumah tangga. Berikut ini akan diuraikan beberapa dewasa ayu untuk upacara manusianya dupa wiwahan. Jadi dewasa ayu untuk upacara pernikahan atau pawiwan adalah Merta Yoga. Pada saat kita menginjak Merta Yoga di dalam kalender kita mengartikan bahwa upacara itu untuk manusianya ya, yang termasuk dalam Merta Yoga yaitu Soma Kelion Landap. Soma Kelion Landap ini cocok untuk perkawinan. Somo Manis Taulu cocok untuk perkawinan. Somo Wage Medang Sia cocok untuk perkawinan. Somo Manis Medangkungan juga cocok untuk perkawinan. Somo Paing Menail cocok untuk perkawinan. Somo Ponugu cocok untuk perkawinan. Somo Wage Dukut cocok untuk permainan juga ya, pernikahan. Jadi Soma Kelion Landap cocok untuk pernikahan, perkawinan. Somo Manis Taulu cocok untuk pernikahan juga. Somo Wage Medang Sia cocok untuk perkawinan. Somo Manis Medangkungan cocok untuk perkawinan. Somo Paing Menail cocok untuk perkawinan. Somo Ponugu cocok untuk perkawinan. Somo Wage Dukut juga cocok perkawinan. Itu Merta Yoga. Yang kedua, baik buruknya Sabtu Waru untuk upacara perkawinan. Nah, ini sini kita memilih hari untuk upacara perkawinan. Kalau hari Minggu kita melakukan upacara perkawinan, jelas kita akan berdampak sering terjadi pertengkaran, berakibat pertengkaran. Senin, baik mendapat keselamatan. Jadi kalau kita mengadakan perkawinan atau pawiwan hari Senin itu baik sekali mendapat keselamatan. Hari Selasa buruk, suka berbantah, suka bertengkar, masing-masing tidak mau mengalah. Hari Rabu buruk sekali ini. Ya, kemudian Kamis baik hidup rukun, senang dan disenangi orang. Jumat baik tenteram, sentosa, tak kurang senang pangan. Sabtu sangat buruk, senantiasa dalam kesusahan. Nah, ini Sabtu harinya ya.
Kemudian baik buruknya penanggal untuk upacara perkawinan, penanggal atau tanggal upacara perkawinan. Nah, dalam satu bulan kita ada dua yang kita alami, yaitu adanya purnama dan adanya tilem. Purnama itu bulan bersinar, tilem itu bulan mati. Nah, penanggal ini termasuk hitungan dari purnama dan tilem ya. Kalau penanggal 1 dirgahayu sejahtera, kalau penanggal 2 sida cita sida karya disayangi keluarga, penanggal 3 memperoleh banyak anak sentana, penanggal 4 suami sering sakit, penanggal 5 dirgahayu dirgayusa selamat sejahtera dan panjang umur, penanggal 6 menemui kesusahan, penanggal 7 suka rayu hidup bahagia, penanggal 8 sering sakit hampir meninggal, penanggal 9 senang saja sengsara, penanggal 11 kurang ulet berkarya penghasilan kurang, tanggal 12 mendapat kesusahan, tanggal 13 laba mukti mendapat keberuntungan pertama menyangkut pangan kinum, tanggal 14 sering berbantah kemungkinan bisa sampai cerai, tanggal 15 sangat buruk bisa menemui kesengsaraan. Nah, itulah baik buruknya penanggal dalam upacara perkawinan. Nah, disinilah kita perlu berbijak memilih penanggal tersebut. Penanggal 1 bagus, penanggal 2 bagus, penanggal 3 bagus, nah penanggal 4 salah ya. Mengapa salah? Itu artinya rugi itu. Suami sering sakit nanti. Kalau kita punya suami itu sakit kita rugi. Dan tidak ada yang menafkahi istri-istrinya itu. Kelima bagus dirgayusa, keenam itu jelek juga. Ya. Sama seperti 4. Kemudian 7 bagus sukarayu, 8 sering sakit hampir meninggal, 9 sengsara ini 9. 11 juga sengsara ini terus penghasilannya berkurang. 12 susahan terus. Nah, 13 baru laba bukti mendapat perundungan. 14 sering berbantah kemudian akan cerai. Ke-15 demi kesalahan. Nah, ini penanggalnya. Karena dalam purnama tilem kita mengenal penanggal dan pengelong. Nah, inilah gini arti dari penanggal dan pengelong untuk upacara perkawinan. Nah, baik buruknya sasi juga menyangkut juga upacara pewiwahan. Nah, di sini kita mengenal adanya 12 sasi. Sasi kasa, karo, ketiga, kapat, kelima, keenam, kepitu, kolu, kesanga, kedasa, desta, sada. Nah, dalam apa itu Sanskrit, bulan kasih ini adalah bulan Juli, itu Srawana. Karo itu bulan Agustus, itu Bhadrawada. Ketiga itu bulan September, Asuji. Sasi kapat itu bulan Oktober, Kartika. Sasi kelima bulan November, Margasira. Sasi ke-6 itu bulan Desember, Posya. Sasi ke-7 Januari, Maga itu. Sasi ke-8 itu bulan Februari, Palguna. Ya, Palguna. Sasi ke-9 itu bulan Maret, Citra. Sasi ke-10 itu bulan April, Vaisakha. Sasi Desta bulan Mei, Jesta. Sasi Sada bulan Juni, Asada. Itu artinya ya. Kalau kasa akan menderita anak-anaknya. Kalau kara sangat miskin. Ketiga banyak anak, tidak bisa ngasih makan. Kapat itu baik sekali untuk dicintai orang. Kelima baik tapi kurang makanan minum ini. Jadi perlu dihindari. Keenam akan berburuk janda dia. Bisa jadi janda, bisa jadi duda dia. Kepitu, sasi kepitu mendapat keselamatan panjang umur. Sasi kolu, nah ini kurang makan minum, melarat lagi. Kesanga selalu sakit-sakitan, terus sekali. Kedasa, nah bagus nih kalau upacara kedasa kita melakukan perkawinan, pewiwahan itu baik sekali, kaya raya selalu gembira. Sasi desta, nah sering bertengkar nih. Sasi sada sakit-sakitan. Nah, demikianlah primbon perjodohan yang bisa disajikan diuraikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Apa yang disimak, dipelajari dan dipahami akan bermakna jika kita mampu menggunakan. Nah, ini merupakan pedoman yang sudah pasti dari leluhur kita sebagai pedoman kita mencari pasangan dan melakukan upacara perkawinan untuk hari yang baik. Nah, dalam penyampaian ini mungkin ada banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Mohon maaf karena saya sebagai manusia biasa mungkin banyak kesalahan, dan untuk itu mohon
tindak lanjutnya dalam like dan subscribe-nya agar channel ini bisa berdiri kokoh dan bisa melanjutkan video-video selanjutnya, sehingga video-video selanjutnya akan lebih bagus penampilan dan penyajian dan bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang terdahulu, sehingga bisa eksis video ini untuk melanjutkan karirnya ya. Jadi untuk itu saya undur diri dengan permohonan. Om Santi Santi.